Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pendengar dimanapun kita berada, dan semoga dirahmati Allah. Puji syukur, rasa syukur, dan sholawat semoga selalu terpatri di dalam jiwa kita. Karena berkat rahmat Allah, kita masih bisa bertemu pada Ramadan 1446 Hijriah. Jika kita lihat di sekeliling kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang mungkin tidak bisa merasakan dan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Entah karena ada yang terbaring sakit, atau mungkin kita melihat saudara kita yang ada di Palestina sana yang sangat susah untuk menjalankan ibadah secara totalitas. Jadi memang patut kita syukuri dengan cara kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk selalu merealisasikan ibadah-ibadah, amalan-amalan kita dengan durasi yang lebih banyak sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan madrasah. Ramadan merupakan sekolah. Tempat di mana kita dididik yang banyak nilai-nilai tarbiyahnya. Nah, jadi apa maksudnya? Ramadan ini adalah tempat kita ditempa secara spiritualitas maupun secara lahiriah. Jika ibadah lahiriah kita adalah dengan berpuasa, maka ibadah batiniah kita adalah dengan bersabar. Jadi dua ibadah ini adalah merupakan kombinasi yang tidak bisa dilepaskan gitu. Lantas apa inti dari sekolah ini, apa inti dari Ramadan sebagai pendidikan ini? Tentu saja Ramadan melatih kita untuk mengelola, untuk memanajemen, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi mengelola itu bukan artian dalam menghilangkan, tapi mengelola, memanajemen adalah mengendalikan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dialah orang yang menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat untuknya. Kalau kita lihat dari segi penafsiran, saya mengutip di sini Prof. Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah. Beliau di sana merujuk kepada pendapat Said Qutb tentang narasi wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh manusia untuk menghilangkan nafsunya. Karena sesuatu itu, menghilangkan hawa nafsunya itu pasti tidak akan bisa oleh manusia, itu di luar kemampuannya. Jadi kita ditugaskan di sini untuk menjinakkan, untuk mengendalikan gitu. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah mengendalikan hawa nafsu, maka itu adalah sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Prof. Quraisy Shihab di sini juga mengkontekskan dengan hawa nafsu makan dan minum untuk memelihara jasmani, bukan malah untuk merusakkan kesehatan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu adalah pendidikan untuk kita belajar menahan diri, memperkuat ketakwaan, serta menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani kita.
Namun ternyata kita lihat yang terjadi di lapangan gitu ya, di sekitar kita, justru ketika Ramadan ini banyak yang keluar batas. Nah, keluar batas yang bagaimana? Kita makan, kita minum ketika di hari di luar Ramadan itu biasanya 3 kali makan sesuai dengan porsinya. Makan pagi, makan malam, makan siang, makan malam, itu sesuai dengan porsinya. Minum juga begitu, sesuai dengan porsinya. Tapi ketika Ramadan, ketika kita berbuka puasa, kita melihat bahwasanya introspeksi ke diri kita sendiri, bahwasanya memang makan itu cuma sekali, tapi dengan porsi yang lebih berlipat ganda. Nah, ini namanya melewati batas. Nah, kemudian bagaimana seharusnya puasa ini menjadi ajang untuk sehat secara Islami bagi kita? Rasulullah SAW sudah menjamin bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang sehat. Rasulullah bersabda, "Summu tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jika kita lihat dari komposisi narasi yang digunakan di dalam hadis ini, summu itu adalah fi'il amr, tasihu itu adalah fi'il madhi. Ketika fi'il amr dijawab oleh fi'il madhi, maka itu menunjukkan tentang kepastian. Maka maksudnya adalah puasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Nah, jadi ketika puasa ini bisa kita menggunakan, bisa kita realisasikan nilainya secara baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih maksud faedah dari hadis ini? Kok bisa sih kita puasa nggak makan kok jadi sehat? Nah, itu dia. Yang pertama, puasa itu bisa menjadi mendetok tubuh kita. Artinya apa? Sel-sel yang buruk, sel-sel yang rusak itu bisa diganti. Sehingga nanti puasa juga salah satunya menjadi regenerasi sel bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan fungsi metabolisme. Maksudnya itu ketika kita puasa, otomatis kadar gula kita menjadi lebih teratur begitu. Jadi kita bisa lihat ya, ketika di hari-hari sebelumnya, entah kita di pagi hari sudah ngopi, atau mungkin di pagi hari kita sudah minum teh dengan dua sendok gula. Nah, itu sangat memberikan bahaya kepada tubuh kita. Jadi ketika berpuasa kita bisa mendetok itu. Kita bisa mengatur kembali bagaimana fungsi-fungsi metabolisme kita itu bisa teratur. Kemudian berikutnya, puasa itu bisa melatih kesehatan mental kita. Nah, ini bagaimana puasa itu bisa mendidik kita agar mampu mengendalikan diri dan meningkatkan fokus kita. Ini terbukti sekali bahwasanya memang puasa itu mendatangkan ketenangan. Ya. Secara kesehatan, semua faedah dari puasa ini adalah untuk merekomposisi tubuh kita kembali. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bisa melihat bagaimana puasa ini bisa menjadi tren di sekitar kita. Bahkan puasa ini sekarang sudah menjadi sebuah tren dalam pola diet gitu ya. Ada namanya, kalau di dalam istilahnya itu intermittent fasting. Ada intermittent fasting dengan berbagai macam metode, ada 12, ada dan berbagai macam lainnya. Nah, sedangkan Islam sendiri itu sudah jauh-jauh hari menjelaskan bahwasanya puasa yang kalian lakukan itu pasti akan membuat kalian sehat. Ya, kalau di Islam kita bisa lihat ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid,
ada puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Yang semuanya itu pasti akan mendatangkan kesehatan kepada tubuh kita. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun mubarak, waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah kita kalau justru selama Ramadan kita lewati dengan bermalas-malasan, memperbanyak tidur, tanpa memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Ramadan, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjarannya, maka semestinya dan seyogyanya lah selama Ramadan ini kita kurangi tidur kita perbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 waktu yang dalam agama kita sedapat mungkin kita jangan tidur di waktu-waktu tersebut. Yang pertama setelah salat subuh, yang kedua setelah salat asar, yang ketiga setelah salat maghrib sebelum kita melaksanakan salat isya. Maka mari rebut keberkahan waktu selama bulan suci Ramadan, kita isi dengan memperbanyak amal ibadah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, dan memperbanyak amal ibadah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada yang bertanya, kurma dan air putih sering disebut sebagai menu terbaik untuk berbuka. Apa alasan dibalik anjuran ini, baik dari sisi agama maupun dari sisi kesehatan? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita menggunakan alasan-alasan yang sangat relevan. Yang pertama tentu saja dari segi konteks agama, dari segi konteks sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalli." Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka puasa dengan kurma basah sebelum ia sholat. Fa illam takun rutabatun fatamaratun. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Fa illam takun tamaratun hasawatin mimma'in. Jika tidak ada kurma kering, maka beliau minum dengan seteguk air. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini menjadi alasan spiritual, menjadi poin penting yang pertama untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi ketika berbuka puasa itu makan kurma dan minum air itu adalah sunnah Nabi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Nabi dan mendatangkan keberkahan. Kemudian alasan yang kedua ini adalah seputar tentang kesehatan. Kita sudah banyak melihat bagaimana penelitian-penelitian, pengamatan-pengamatan yang memberikan penjelasan tentang manfaat dari kurma. Memakan kurma ketika berbuka puasa dengan 3 kurma itu secara kesehatan setara dengan 1 piring nasi. Jadi tutorial yang diberikan, kita makan kurma dulu, minum air putih, makan kurma 3 biji, lalu sholat. Nah, jadi kurma 3 biji ini memberikan energi yang yang sudah kita tidak dapatkan ketika kita berpuasa itu. Nah, menariknya kurma ini adalah memberikan rasa manis yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Jadi kurma itu walaupun kita makan 3 biji setara dengan piring nasi, tidak mengganggu kualitas insulin di dalam tubuh kita. Jadi itu adalah 2 alasan penting mengapa kurma menjadi alternatif yang baik untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Ingat hadirin yang saya hormati, bahwasanya Ramadan itu adalah madrasah, Ramadan itu adalah sekolah. Maka ketika kita keluar dari sekolah ini, kita akan diwisuda, kita akan dirayakan dengan Idul Fitri. Kita introspeksi kepada diri kita, apakah kita di sini benar-benar menjadi seorang yang berpredikat takwa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, ya ayyuhal
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau kita hanya sekedar menjadi pemeriah untuk orang-orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.